Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Kemudian kembali kita teruskan bacaan kitab Risalah tentang belajar dan ibadah kita sampai kepada halaman yang ke-9, yaitu mengenai tentang istinja. Istinja ialah bersuci dari buang air besar atau kecil, dan hukum istinja wajib. Istinja ini dapat dilakukan dengan salah satu 3 cara. Yang pertama, membasuh tempat najis itu dengan air. Yang kedua, menyapunya dengan batu sampai bersih, dan sekurang-kurangnya 3 biji atau buncuk batu. Buncuk, nomor 3 di bawah sisi batu. 3 buncuk, 3 sisi. Boleh 3 biji batu atau batunya segitiga, buncuknya 3 butir, pakai 3 buncuknya, 3 sisinya. Yang ketiga, menyapunya dengan batu lebih dahulu, kemudian baru dibasuh dengan air. Ini ialah yang paling bagus. Dua-duanya digabung. Dua-duanya digabung. Nah, jadi istinja, menurut arti daripada istinja, ta'rif daripada istinja menurut syarah. Sekarang kita membaca keterangan tambahannya. Babul istinja. Ta'riful istinja syar'an, menurut syarah. Menurut syarah arti istinja itu izalatul kharijin najis, yaitu menghilangkan benda yang keluar. Menghilangkan benda yang keluar, yaitu najis. Al-mulawwith, yang bercelumur najisnya, yang basah. Jadi yang dihilangkan itu adalah najis yang basah. Minal farji anil farji, dari kemaluan depan atau belakang, dengan air ataupun batu. Jadi yang namanya istinja itu artinya, kalau di dalam kitab bagi ibadah tadi, bersuci dari buang air besar atau kecil. Nah, secara lengkapnya menurut syarat, menghilangkan benda yang keluar yang najis. Yang dihilangkan yang wajib beristinja itu adalah yang basah. Itu yang basah yang wajib beristinja. Kalau misalnya ada orang teman tuh pas keluar kalikir, misalnya nggak makan kalikir, keluar cuma kan basah, kering, berarti kan wajibnya istinja. Karena wajib istinja itu benda yang mencelumuri, yang basah, mewajibkan istinja. Nanti kita bicarakan dulu. Jadi yang wajib diistinjai itu adalah yang keluar dari tubuh dan dubur.
wajib yang keluar dari bahasanya bukan istinja lagi. Kalau yang misalnya ada orang muntah atau umur, bahasanya ada istinja lagi. Ada orang muntah misalnya kalau banjir, ayo masih istinja ya, muntah. Ada mau. Nah istinja itu nang bagian bawah aja, bagian kemaluan aja, kubul dan dubur, bagian depan belakang. Tapi kalau mulut lain lagi bahasanya. Mulut adalah bahasanya nanti umur bahasanya. Itu dinamakan istinja. Jadi istinja khusus untuk kubul dan dubur. Kemudian yang diistinjai juga adalah najis yang berada di kemaluan. Baik istinjanya boleh dengan air, boleh dengan batu. Nah sekarang kita hukum beristinja. Di sini ada 5 disebutkan dalam keterangan tambahan kita. Jadi hukum istinja ada 5 hukumnya. Hukum beristinja ada 5. Yang pertama hukumnya wajib. Yang pertama hukumnya wajib beristinja. Apabila benda yang keluar itu najis yang menjelumuri, bila yang keluar itu najis yang basah, maka wajib beristinja. Wajib istinja. Kalau andai kata ada orang di kita karasan, lalu ketikanya keluar kotorannya, tahinya keluar kering, karena ada basah sedikit-sedikit kering, kayak tanah liat kering. Nah nilainya kayak itu kan wajib istinja, ada wajib membasuh. Karena nang wajib beristinja, nang wajib dibasuh yang basah. Ini nang basahnya rokoban yang basah. Jadi yang pertama beristinja hukumnya wajib. Yang kedua beristinja hukumnya sunnah. Nah ini hukum yang kedua. Ini perlu kita ketahui juga. Sunnah beristinja. Istinja kita basuh kami, basuh diri, basuh kitanya. Istinja namanya. Yang kedua sunnah. Apabila benda yang keluar itu najis, namun tidak menjelumuri, najisnya kada basah, seperti contoh tahi kering tadi, sunat jadi basuh. Seperti contoh lagi keluar orang ada bisi penyakit cacingan, dan apakah keluar ulat di kubur, ulat keluar, kada wajib membasuh, cuma sunat. Nah aja kalau orang ini pas bertanggal, anak Allah hajat keluar ulat, kada wajib membasuh kuburnya. Wajib. Tapi sunnah disunahkan. Karena jadi kita wajib karena keluar bendanya kering, ulat keluar kering. Yang ketiga ada lagi hukum beristinja, hukumnya mubah, yaitu boleh, yaitu beristinja disebabkan ada peluhan di lubang kubur. Peluhan di sini kita istinjai boleh, kita basuh boleh. Kalau kita basuh ada najis kan juga. Kalau kita basuh ada najis. Tapi kemarin kita bahas, Imam Al-Halimi menyebutkan bila orang menghantuk bajunya basah, lalu menghantuk, hantuknya bau, bajunya ikut muntah najis, terkena najis juga. Karena melalui asapnya, melalui bau, melalui asapnya itu berikut di benda yang basah. Angin dari belakang itu berikut kami tarik. Yang keempat makruh hukumnya, yaitu beristinja disebabkan kentut. Nah kalau dia kentut, sama-sama kanan aja pakai tarik. Udah kentut tuh basuh, makruh hukumnya. Ada yang tadi kalau pakai kondisi dari orang bukan. Kentut tuh basuh, makruh.
Yang kelima haram. Haram hukumnya beristinja, hukumnya haram tetapi tetap sah, yaitu beristinja dengan air atau batu curian. Ini mencontoh ini mungkin bisa terlupa di tempat yang susah mencari air, lalu bajunya mencontoh. Berarti dengan air yang haram karena air cuntanan, maka hukumnya haram beristinja dengan air tadi, tapi tetap sah. Artinya andai kata ingin tetamu banyu yang halal, ada mengulangi lagi istinjanya, cukup dengan istinja air haram tadi. Jadi haram tetapi sah, haram tapi sah. Jangan sembahyang dengan baju cuntanan dia haram, tapi tetap sah gitu kan ya. Gimana dari maka dari keringan ya. Kemudian ada kesehah yang kedua, ada haram namun tidak sah, yaitu beristinja dengan benda-benda yang terhormat dan sah. Karena istinja itu aja dengan banyak dan dengan batu. Ada orang istinja dengan buah dan sah. Kalau kamu buah apa dia? Kamu buah apa juga dengan istinja haram dan tidak sah. Karena ada mencukupi alatnya untuk beristinja. Selanjutnya lagi yang nomor 10. Ada cara tadi, cara beristinja yang paling afdal, cara beristinja tiga. Cara beristinja boleh membasuh tempat najis dengan air. Jadi yang paling afdal dulu istinja itu mengumpulkan antara air dengan batu. Jadi kalau kita belajar ini, kita cari kita batu enak 3 biji, kita cobain batu 3 biji, atau batunya ganal namun segitiga, sekedar kau mengikuti. Batunya ganal segitiga, nah, jadi 3 bucuk tidak segitiga kan, 3 bucuk betul segitiga. Boleh 3 biji batu atau 3 buncuk batu. Jadi kalau kita yang paling afdal, seperti kita dengar dari orang-orang terdekat berkhidmah dengan Sayyidina Umar, menceritakan ketika membersihkan WC beliau, di dalam WC beliau ada batu. Berarti beliau memakai yang paling afdal, yaitu beristinja dengan 3 biji batu dulu, hanya dibasuh dengan baik. Dan apa yang paling afdal, mengumpulkan keduanya antara air dengan batu, itu paling afdal karena batu menghilangkan benda najisnya, sedangkan air menghilangkan bekas najisnya. Air menghilangkan bekas najisnya. Cuma batu tadi juga hanya disapuakan misalnya, istinja dengan batu misalnya di bagian depan misalnya 3 biji batu istinja dengan cara disapukan, misalnya bagian depan kita sapu batunya misalnya. Nanti ada tata caranya kan? Untuk selanjutnya mungkin kita bahas saja langsung. Jadi beristinja dengan batu ini kadang-kadang membuat sulit, karena kalau ini kita seperti ini kita misalnya di batu ini kemaluan kita sapuakan sampai ini di kepalanya, berarti kita beristinja hukumnya dengan tangan kanan. Maka makruh hukumnya istinja dengan tangan kanan. Jadi caranya kayak apa? Maka kalau ini perempuan mudah aja, kalau bikinnya coba ambil batu tangan kiri sapuakan, tangan kiri langsung. Kalau yang laki-lakinya saran diikuti dulu. Kalau itu bisa terapang belum laki-lakinya. Ikuti dulu kita nih, kita kawal. Kalau kamu bilang tangan kiri langsung sapuakan, kita kawal.
Jadi tangan kiri itu mesti mengikuti tangan kanan. Jadi kayak apa aja, jadi ulama-ulama dahulu, ulama fikih itu di dalam kajian dengan sarah-sarah sampai membahas sedetail seperti itu, mencarikan jalan keluar. Kalau tangan kanan dia bergerak menyapu, misalnya di batu usul sekali sapu, ambil lagi batu seputingnya, saya menyapu 2 kali, ambil lagi 3 kali sapu, selesai dah. Coba tangan kanan makruh aja. Apa caranya? Jadi dia ulama yang digerakkan ke tangan kiri, batunya bagaimana aja. Ini batu bagaimana? Nah, jadi tangan kiri itu memulas. Sapulasan, angkat batunya, ambil dong batu seputingnya. Nah, ulas ulang, tangan kiri yang memulas. Nah, memutar tangan kiri, jadi tangan kiri bergerak. Sama seolah-olah juga kayak kita membasuh, kami membasuh aja tangan kanan tentang tangan kiri menggosok. Maka itu berulang WC itu keran sebelah kanan. Nah, jika jangan sebelah kiri. Ada sebelah WC sebelah kiri, sebelah kiri. Nah, kan sebelah kanan, ulang sebelah kanan, penampungan air sebelah kanan. Nah, jadi kanan itu membantu mencipuk ya, mencipuknya. Tangan kiri gosoknya. Nah, jadi kondisinya membantu tadi tangan kiri namanya. Mutar-mutar. Jadi mengumpulkan jadi barang itu batunya kegatan lalu berbesuk lama banyak, itu yang paling afdal. Kalau tidak bisa, ini sunnahnya Nabi. Itu dipuji orang-orang Kuba, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat senang dengan orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang bersuci. Dalam tafsir disebutkan asbabun nuzul, sebab turunnya itu ayat mengenai orang-orang Kuba yang ada di Madinah. Mereka itu mengumpulkan bersuci antara batu dengan air. Batu yang banyak mengumpulkan keduanya. Yang paling bagus dari ilmunya dan kita mendengar amalkan. Karena cari batu ini dari ini mana itu. Kalau kita mampu salah wasak, bedanya di situ tuh. Nggak ada basuh betulnya ya. Karena kenyaman kami kita yang menang ulang balik itu menang di belakang. Nanti langsung buang dia menang di belakang. Bersih itu pulang. Kalau kita bisa makan untuk kencing jangan menjauh. Pas kami basuh betulnya ada betulnya. Tapi mesti kita coba juga. Cari 3 biji batu saja bagian belakang dulu, terus sekali pakai ini buang gitu. Tapi kalau ini untuk bagian depan, untuk kami, untuk kencing, kita simpan dulu ini. Sewaktu-waktu kalau kita kadang namanya pejabat itu, ini kan mengamalkan sunnah Nabi yang paling afdal, mengumpulkan antara batu dengan air. Yang kedua hanya memakai air, ini kebiasaan kita hanya memakai air. Al-ikhtisar al-ma', hanya memakai air saja. Yang ketiga adalah al-ikhtisar al-hajar, yaitu memakai batu saja. Memakai batu saja. Kemudian selanjutnya syarat-syarat boleh beristinja dengan batu. Syarat-syarat boleh beristinja dengan batu. Kalau di sini disebutkan ada 3. Kalau di dalam Taqriratus Sanidah ada banyak, ada 8 syaratnya. Di sini ada 3. Cuma dahulu kita ketahui sebelum kita membicarakan syarat-syarat boleh beristinja dengan batu dahulu. Yang pertama, batu yang bagaimana yang boleh dipakai beristinja. Batu yang bagaimana yang boleh dipakai beristinja, ini dulu. Mungkin sekilas kita mempunyai pengetahuan, kita mengira mungkin hanya dengan batu boleh. Apakah terpikir kita boleh beristinja dengan tisu, boleh dengan kain? Nah,
Nah, perlu diketahui dulu pengertian beristinja dengan batu itu bukan khusus batu saja, namun benda-benda lain yang sifatnya seperti batu boleh dipakai beristinja. Nah, ini ada 4 syaratnya. Syarat ataupun dhabit al-hajar alladhi yasihul istinja. Ada 4 syarat batu ataupun sejenisnya yang boleh dipakai beristinja. Ada 4. Yang pertama, ayyakuna tahiran, bendanya yang dipakai beristinja itu suci. Pengertian suci bukan najis, bukan terkena najis, suci. Jadi yang pertama harus suci. Yang kedua, ayyakuna jamidan, benda yang dibawa beristinja mesti adalah keras. Jamid, keras. Maksud keras itu bukan cair, bukan meleleh. Maka tidak mencukupi beristinja dengan benda cair seperti air mawar, seperti dengan bensin beristinja. Yang pertama misalnya saya sederhana, yang pertama beristinja atau puli. Kemarin tentang menyiram itu kadang mencukupi karena cair, jadi jamin keras. Banyak pula yang ketiga, ayyakuna qali'an, bendanya itu kasar. Jadi suci, keras, kasar. Kasar tidak mencukupi yang licin, fala yujzi uzujaj walau qasab, karena mencukupi benda yang licin seperti kaca, seperti praslen licin. Kalau praslen digosok akan nggak kita itu walau qasab atau bulu paring licin kan, paring gedang pisang licin jadi nang kasar. Yang keempat syaratnya ayyakuna ghaira muhtaram, bahwa benda itu tidak dihormati. Ini ada benda yang muhtaram dihormati, maka tidak mencukupi beristinja dengan tulang. Tadi cukup dengan tulang, kenapa? Karena tulang karas memang karas, tapi tulang itu licin. Satu, mbahnya pulang tulang itu benda terhormat, benda yang dihormati. Apa maksudnya dihormati? Tulang itu kan adalah makanan jin. Kalau ini jin Islam, yang dimakannya tulang sembelihan juga. Kalau jin kafir yang dimakannya bangkai-bangkai tulang. Jadi tulang-tulang itu di dalam hadis itu disebutkan, diceritakan, ya ada sahabat Nabi istinja dengan Nabi jangan beristinja dengan kotoran atau dengan tulang. Fa'innaha ta'amu ikhwanikum minal jin minal jan, itu adalah makanan saudara kalian dari jin. Jadi Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya, setelah kita membuang misalnya tulang kambing, tulang ayam, kita buang lalu dimakan oleh kucing. Kucing menangisi, enggak kucing pulang, anjing pulang. Enggak anjing pulang, bisa dengan anaknya lagi. Maka di dalam alam jin tulang itu dibentuk oleh Allah lagi, ada daging-dagingnya, lalu dimakan di jin. Jadi kada boleh kita beristinja dengan tulang. Kenapa? Karena tulang makanan, benda terhormat, makanan jin, tulang itu kada boleh. Dan kada boleh juga beristinja dengan tiap-tiap makanan anak Adam, kada boleh walaupun kasar. Misalnya kayak roti misalnya terkena seminggu makan itu mana karas, mana kasar, mana suci, tapi makanan boleh dibawa beristinja. Oh boleh. Dan mencukupi itu kalau tidak karas atau ulang. Jadi syaratnya 4. Jadi pertama suci, yang kedua keras, yang ketiga kasar, yang keempat tidak terhormat. Nah, karenanya syaratnya itu 4, maka bisa terbuat di sana
boleh di sana dibuat beristinja dengan kita masukkan kertas termasuk, karena kertasnya itu kan suci, kertas yang kosong Pak, lain kertas tulisan atau kitabnya kertas kosong. Kalau ini jadi muhtaram, bila ini jadi kitab jadi terhormat, tidak boleh lagi. Tapi kalau kertas kosong bisa, kertas kosong ataupun tisu itu suci, keras, kasar, dan tidak dihormati. Tisu memang sangat gelap-gelap, jadi boleh-boleh aja kita istinja tisu di pesawat kan. Anak-anak mudanya boleh tisu 3 lembar. Kalau kami betul, saya kami sapu, sekali sapu, dua kali buang, ini 3 kali, saya dah. Beristinja dengan tisu atau secari kain boleh, kita ada kain burung di rumah, tetap tiga kain boleh. Au khashabin yattadih min at-tabin anna al-istinja yujzi'u bi ayyi qit'atin min waraq au khirqah au khashab au ghairi dzalik. Boleh juga dengan pohon yang suci, pohon buah kain. Buah terhormat di pohon yang jambu misalnya, dan pohon jatan misalnya, yang kayak lagi panggil gitu, kita cari kan misalnya adabnya, jadi kita kasar saja, ada kesukaan suci tadi, kasar, suci, keras, kasar, kemudian tidak terhormat. Nah itu boleh dibawa untuk disinjak, boleh. Jadi kita tahu sudah bahwa pengertian beristinja dengan batu itu hanya contoh. Namun jika ada benda-benda lain yang sesuai syaratnya seperti batu, maka dimasukkan juga dalam hukum batu juga. Sama hukumnya dengan batu. Jadi beristinja dengan tisu belum tadi. Beristinja dengan tisu. Tapi tisunya yang kering. Yang keringlah bukan yang basah. Di sebelah sana ada gambar anak-anak di mana harus anak kami kan sepui di sebelah paling tidak lain di sebelah sana, di sebelah sana paling tidak ada begini dan besar. Ada berbicara selanjutnya di sebelah sana di paling boleh. Dan kalau ada sisa sedikit ya boleh, itu sudah yang dimakan, jadi itu sisa-sisanya. Karena ada 3 pilihan tadi beristinja, boleh dengan batu lawan air langsung gabung buat, boleh dengan banyu aja, boleh dengan batu saja. Nah yang tadi yang tisu tadi. Jadi kalau bapak aman saja kita akan kami di mana ada divisi tetap aman. Kami itu buat siapa tisu cukup dah. Kalau misalnya rumah ada dapat busi ini ya, dalam bentuk lawan juga. Ada bentuk televisi, bentuk pelapor. Yang mana jadi latihan begini ya, menarik cari wadahnya. Latihan mengajar sholat. Siapkan tisu, nah siapkan sabui, buat tisu yang belum betul ya. Dibayar lagi. Kemudian syarat-syarat boleh beristinja dengan batu. Yang pertama, najisnya tidak kering. Allah yajifan najis, najisnya tidak kering. Yang kedua, tiada terpindah dari tempatnya keluar. Yang ketiga, tiada mendatang najis yang lain. Kalau tiada terdapat salah satu dari syarat-syarat ini, maka tiada boleh beristinja dengan batu atau seumpamanya, tapi mesti dengan air. Nah di sini ada tambahan, kalau di dalam Taqriratus Salidah syaratnya itu ada 8. Jadi boleh kita beristinja dengan batu, ada 8 syaratnya. Bila kalian mencukupi syarat yang 8 ini, wajib berbasuh dengan banyu. Wajib
Jadi ada syaratnya kita membasuh dengan tisu tadi kan, kita menyapu dengan tisu tadi. Jadi syaratnya ada 8. Yang pertama, ayyakuna bisalah sati ahjarin. Syarat yang pertama adalah menyapunya itu dengan 3 biji batu. Maksudnya 3 sapuan. Tidak disyaratkan berbilangnya batu, cukup 1 batu, namun buntutnya 3. Jadi wajib menyapu 3 kali. Karena kalau kita pakai sebuting tisu ya, 3 buting tisunya kalau kita nak memakai tisu 5 pakai itu 3 pakai. Kalau ini ternyata imbah 3 sapuan itu karena berhasil juga, wajib nambahin angka 4, angka 5. Cuma yang wajib 3 buting dulu tisu. Kalau tisu orang mau 3 butuh, kalau batu apa? Kemudian lagi yang pertama itu 3. Jadi kalau soal sapunya, misalnya ada pohon 3, misalnya tisunya 3 buting lagi, terus bagi sudah orang tisulah ya kita. Karena semua saya kong gimana gitu. Kecuali di tetap tisunya ada berapa? Di bulan 22 misalnya. Jadi 3 kali nyapui, sekali 2, 3. Amalnya sudah 3 kali belum suci lagi, masih terlihat bendanya, wajib 4 kali. Bila sudah 4 kali suci sudah, sunat 5 kali mengganjili sunat. Jadi yang pertama. Yang kedua yaitu ayun qiyal mahal, yaitu membersihkan tempat najis tadi. Tempat najis itu adalah as-safhah wal hasyafah wa zahira farjil mar'ah. Jadi tempat keluarnya najis itu adalah sisinya daripada kerucut dubur. Jadi kerucut dubur Jepang, di sisi-sisinya itu namanya safhahnya. Wal hasyafah, hasyafah ini kepala zakar kita. Dan bagian luar dari farji perempuan, bagian luar dari farji perempuan itu wajib dibersihkan sekira-kira tidak tersisa lagi bekas. Ada tersisa lagi bekas nih pada sapui, kecuali sisa yang tidak bisa dihilangkan melainkan dengan air. Jadi sisa sedikitnya ini kalau mau hilang lagi, kalau disapui mau dalam danyu maafnya hilang. Nah sisanya itu dia memang najis, namun dimaafkan dan boleh sembahyang. Nah, cuma seorang kelibat kebersihan waktu sunnah ada tersisa, dimaafkan. Nah sisanya tadi. Jadi di dalam membersihkan tempat keluarnya najis ini mesti 2 perkara. Yang pertama mensucikan, yang kedua dengan 3 kali sapuan. Jadi yang pertama dulu istinja itu dengan 3 kali sapuan atau 3 biji batu atau 3 biji batu, wajib 3. Lalu setelah 3 kali kita sapu, kontrol pula, hati ada kan masih wilayahnya masih ada, wajib menambahi angka 4. Setelah angka 4 kita hati ada lagi, sunat menambahi yang kelima dan dia. Kalau misalnya kelima masih belum suci, wajib menambahi yang ke-6. Jadi mensucikan wajib, 3 kali wajib, mensucikan wajib. Andai kata imbah 3 kali belum suci, wajib 4 kali, wajib 5 kali, wajib 6 kali. Tapi kalau urusan kencing kurangnya sekali nih berhasil, udah cuma aturannya 3 kali. Sekali gitu sebiji tisu, sokokan mengalakian bang, mau bibinian yang bertanggung tisu. Banyak begini ada sapuannya, mengalami tadi gitu jalan di lubang di sana pada dasarnya. Kalau bibitnya mungkin tisu kan harus harus tuh bisa ayo itu mau banyak pilih nyamuk. Itu syaratnya yang kedua. Kemudian yang ketiga, alla yajifan najis. Yang ketiga syaratnya najisnya itu tidak kering.
sebagian semuanya atau sebagiannya. Bihaitsu la yaqla'ul hajar. Jadi maksud keringnya itu sekira-kira tidak bisa dicabut oleh batu. Misalnya kalau punya najisnya kering, ini bisa tergambar mungkin orang gila aja bang, ini orang waras kadang bang saut kering banyak dua saut. Orang gila setengah apa? Sebulanan kan ada basuh misalnya, kering ketika 3 situ, samping mulutnya 3. Itu kalau kondisi jahil lagi itu kalau orang batu atau tisu ada bawa itu mohon kerang bukan simpul itu kalau kerang mentah. Jadi bila karing ada kawan gue lalu batu itu kalau mau wet batu mana karing mesti lombanya itu bilanya karing sebagiannya. Kalau ketika sudah karing itu jadi bilanya karing kalau istinjai dengan batu atau dengan benda sejenisnya. Bilanya karing wajib dibasuh dengan air. Yang keempat syaratnya, yang keempat, alla yantaqila. Saya terangkan lagi bahwa najisnya itu tidak berpindah daripada tempatnya keluar. Ada berpindah. Nah, kada berpindah maksudnya misalnya ini pengertian berpindah. Jadi kalau yang milik laki-laki penelakian di rasu zakarnya, di kepalanya itu, di hilirnya di kita, kalau ini najisnya itu terpindah itu maka tidak boleh lagi beristinja dengan batu ataupun dengan tisu atau dengan yang lain. Atau contoh terpindah melatih di kita ya, nah kalau di sekitar hilirnya aja hukumnya kan terpindah, tapi bila ini melatih ke batangnya, nah kami misalnya kandang kan kami kalau beres pelatih boleh ke sini kalau yang mulai memandang juga beres boleh ke batangnya sini. Nah ini kan kalau lagi istinja nih lawan tisu, kalau lagi lawan batu, kalau lagi lawan baju muka, karena terpindah dari tempat keluarnya di sekitar kepalanya ada apa? Nah, itu memahami kandang, memahami ini dengan sampingnya itu surat kan? Kalau kami berdiri, ucapan berdiri, surat terpublik kan? Kalau beres, arahkan nama publik ini mantul. Maka nilainya nanti itu wajib diistinja dengan banyak. Kemudian yang kelima, alla yatra'a alaihi akhar, tidak mendatang atas najis tadi oleh benda yang lain seperti air, tanah atau najis yang lain. Nah, kalau boleh mendatang najis yang lain atau benda yang lain, perhatian kami misalnya, kami hendaknya ada bunyi jentik jadi ke kemaluan kita, kan mendatang benda lain nih, maka wajib membeli dari basuh itu. Karena benda lain datang, benda lain ikut campur ada, atau misalnya ke kuburan debu misalnya tercampur yang lawan yang lain, kalau beli lebih, karena kalau lagi istilahnya tisu, kalau batu atau lagi, karena ada campuran yang lain, bukan hanya najis yang dibasuh, namun ada benda lain. Yang keenam, Allah yujawiza safhatahu wa hasyabatah, bahwa tidak melewati dari sisinya dan tidak melewati dari kepalanya. Kita kadang melewati itu kan kata ini contohnya. Kalau ini dikubur, Allah yang takhir tadi maksudnya nomor 4 tidak berpindah, maksudnya berpindah ke anggota lain. Bila ini terpindah, maka paha mencurat, kenapa lagi beristinja dengan batu, wajib dengan air, atau melewati tadi kalau yang bagian laki-laki melewati kepalanya, terlibat batangnya kan najisnya, kambingnya, kenapa lagi kalau ini misalnya lahiran di kita Allah hajat tetangga kita misalnya di tanah lapang, misalnya di hutan, banyak terkajub kita mendengar apa takjub pas tak duduki
kotorannya deh, lah kita dudukin ada tata murid itu kan boleh lagi kan batu bersihnya, ada boleh lagi berisi jaringan batu itu wajib banyak jaringan lagi, karena pulang malit sudah, sudah pulang malit, tapi nggak pindah, nggak boleh lagi. Yang ketujuh isti'abul mahal bil hajar, meratakan tempat najis tadi, artinya menyapu rata tempat najis dengan batu tadi, menyapu rata. Yang kedelapan, batunya mesti suci. Nah ini cara menyapunya. Yang afdal ayyastawibahu bi kullin minal ahjari salasah bi ayyabda bil awal min muqaddamis safhah sisi kanan wa yudiru qalilan birifqin ila mawdi' ibtidaihi wa yabda'u bisani min muqaddamil yusra kadzalik wa yamurru tsalis ala safhatihi wa masrubatihi. Jadi min muqaddamis safhatil yumna, sebelah kanan. Putar, misalnya ini bubur kita, ini batu, jadi tangan kiri ini bubur kita, ini batu. Nah, mulai di sini, mulai bagian kanan kan, bagian kanan kita putar, sekali. Selesai kita buang batunya, kita kan ambil lagi batu yang kedua. Jadi dibalas mulai sini pulang, putarnya pulang. Dan tadi putar kayak ini kan, dan tadi putarnya kayak ini. Mulai kanan, mulai sebelah kanan, putar kayak ini. Sampai ketemu, biji batu buang. Ambil lagi, yang pas ini putarnya pulang, kuliki. Yang kedua kita rasa suci sudah. Yang ketiga pulang, yang ketiga kemana putarnya lagi? Yang penting satu dan dua beres-beresan udah. Kita putar sini. Satu, yang kedua ini pulang putarnya. Yang ketiga, kalau lagi ini. Yang batu ketiga. Kalau yang untuk kemaluan itu ya bagian depan kan sekali dari putarannya harus ke lubangnya. Kalau nanti beginian, putar beginian bagaimana? Baik. Selanjutnya lagi sunat istinja. Di sini dikatakan setelah selesai beristinja dalam kitab disunatkan membaca doa, yaitu Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassil farji minal fawahish. Jadi artinya, ya Allah bersihkan hatiku dari munafik, zahirnya Islam, batinnya kafir, dan peliharakan kemaluanku dari sekalian kekejian. Ini doanya di dalam hati. Dalam hati banyak. Pada nama mencari keadaan kalau masih dalam mesin di dalam hati anaknya. Jadi bacaannya Allahumma tahhir qalbi, pakai qaf. Nilainya kalbi anjing. Yang kedua Allahumma tahhir qalbi. Ya Allah sucikan anjing. Allah sucikan anjing. Salah baca qalbi pakai qaf. Bila kalbi anjing artinya. Anjing artinya yang kedua adalah Allahumma yassir, Allahumma qawbil amalana, yang jujur amal umur namanya amal sebagian menjamakan dengan umur. Yang jujur amalana ada umurana, ada itu bilanya salah. Allahumma qawbil umurana, ya Allah panjangkan urusan kami. Umur urusan kami, jadi anak masalah kan sih salah. Umur kan ya, umur kan umur zamannya umur pakai hamzah itu perkara artinya. Bila pakai ain umur, nah ya umur kan sama baca Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahish. Ya Allah sucikan hatiku dari kemunafikan
dan pelihara kemaluanmu dari segala kebencian apapun, berupa perbuatan zina, liwat, homoseksual atau perbuatan-perbuatan di luar nikah. Nah itu jadi sangat sesuai dengan keadaan kita membersihkan kemaluan, kita bersihkan juga dari segenap dosa-dosanya. Baca itu. Kemudian selanjutnya nanti aturan masuk kampus. Sebelumnya nanti kita akan membahas sunat-sunat istinja nanti. Sunat-sunat istinja. Kita sudah mengetahui beristinja tadi adalah membersihkan kotoran daripada buang air besar atau buang air kecil. Istinja sudah tahu kita hukum-hukumnya dan syarat-syarat beristinja. Ilmu yang kita dapatkan yaitu beristinja itu boleh dengan tisu, dengan kain, boleh. Kalau yang beristinja dengan batu, makanya beristinja hanya dengan batu. Tetapi benda-benda lain yang sifatnya sama dengan batu boleh dipakai juga. Boleh beristinja dengan kertas. Kalau kita berada di tempat yang tidak ada airnya ataupun ada airnya, tapi atau ada keambil katanya misalnya tisu ada masuk polisi saat saatnya kan, misalnya pada jalan lagi bisa dilaporkan yang seperti ini. Nanti sunat-sunat